Yang pertama, karena dulu kami di dunia kami tidak pernah melakukan ibadah sholat. Kami tidak pernah tunduk untuk mengakui Allah sebagai Tuhan, sehingga kami tidak pernah berdoa meminta, kami tidak pernah sholat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sholat ini merupakan salah satu perintah yang sangat penting di dalam Islam. Mengingkari kewajiban sholat ini dihukumi oleh para ulama sebagai perbuatan yang kufur, dianggap keluar dari agama Islam. Siapa saja yang tidak meyakini atau mengingkari kewajiban ibadah sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Batas antara orang beriman dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikannya, yang menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkannya, wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad-din, maka dia telah merobohkan agama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita jaga ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Paling minimal sholat yang kita lakukan adalah sholat-sholat yang diwajibkan kepada kita, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dan termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat yang kita lakukan pada saat ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang ini dimasukkan ke dalam neraka saqar. Penyebabnya adalah mereka menjawab, walam nakunu nut'imul miskin. Di dunia dulu kami tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Kami tidak pernah punya kepedulian terhadap orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kami mampu membantu, tapi kami tidak pernah membantu. Walam nakunu nut'imul miskin. Kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara perintah agama kepada kita, selain kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu dengan melakukan ibadah salat, kita juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, dan salah satunya adalah punya kepedulian terhadap orang-orang yang tidak punya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membantu mereka sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apa yang dapat kita bantu, maka kita bantu, baik itu berupa bantuan secara langsung ataupun bantuan secara tidak langsung, dengan mengajak orang-orang lain yang dapat kita ajak untuk membantu mereka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga, orang masuk ke dalam neraka saqar ini disebutkan pada ayat yang berikutnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami di dunia, kami biasa bicara yang batil, bicara yang buruk bersama orang-orang yang membicarakannya. Kami sering terlibat kepada pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menafsirkan ayat ini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kata beliau, wa kunna natakallamu bima la na'lam.
yaitu kami biasa bicara waktu di dunia dahulu dengan pembicaraan yang sebenarnya kami tidak ketahui, yang kami tidak punya ilmu tentang itu. Kami sering berbicara, terus berbicara tanpa dasar ilmu bersama orang-orang yang membicarakannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya dalam agama kita untuk menjaga lidah kita, untuk tidak berbicara kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja, untuk tidak berbicara kecuali terhadap sesuatu yang memang kita ketahui secara pasti. Jangan sampai kita berbicara atas dasar kebodohan, berbicara tanpa dasar ilmu. Kita menyatakan sesuatu begini atau begitu, padahal kita tidak melihat secara langsung, padahal kita tidak mendengar secara langsung, padahal kita tidak menyaksikan apa yang terjadi yang sebenarnya. Tetapi kadang kita dengan lancang menyatakan begini atau begitu berdasarkan dugaan-dugaan semata. Maka ini termasuk perkataan yang buruk yang disebut dalam ayat ini, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami di dunia senang sekali berbicara banyak, berbicara mendalam bersama orang-orang yang membicarakannya sesuatu yang buruk dan sesuatu yang kami tidak punya ilmu tentang itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, penyebab mereka masuk ke dalam neraka sakor, mereka katakan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu tidak pernah percaya bahwa akan ada hari pembalasan. Kami dulu tidak percaya akan ada hidup setelah mati. Yang kami tahu, begitu sudah mati selesai urusannya, kami tidak pernah percaya bahwa kami akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah percaya bahwa akan ada hari akhir, bahwa akan ada hari pembalasan di mana setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang sudah dilakukannya selama dalam kehidupan dunia. Kami nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan. Dulu kami tidak percaya adanya hari pembalasan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir, dan inilah penyebab utamanya sampai kami masuk neraka sakar, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Kami masih dalam kondisi seperti itu. Kami tidak sholat sampai mati, ternyata kami tetap tidak sholat. Kami tidak pernah memberi makan kepada orang fakir miskin. Kami juga sering berbicara yang batil, berbicara yang buruk, berbicara sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami juga tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Dan itu semua terjadi hatta atanal yakin, sampai kematian datang menjemput kami, sehingga kami tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di hari akhir itu, di hari kiamat tersebut, mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum datang kematian kepada kita, sebelum napas kita naik sampai tenggorokan, ketika ruh kita akan dicabut oleh malaikat maut, maka mari kita segera bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya ibadah salat, di antaranya menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, dan jangan sampai keyakinan kita, akidah kita terhadap apa-apa yang harus kita imani terdapat celah keraguan sedikit pun di dalamnya.
kita harus percaya bahwa ada hidup setelah mati, bahwa ada pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Segeralah kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita nanti dapat dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.